pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ernawati Dadi. Saya dari kelas 3A2 Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya mau menjawab soal UAS dari mata kuliah Teori Pembangunan. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dan konsep metafora teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif menuju ke tahapan yang lebih maju. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan mempunyai kaitan erat dengan kajian wilayah atau ilmu geografi. Hal itu disebabkan dalam teori ketergantungan dibahas keadaan dan hubungan antara dua kelompok negara yang pada dasarnya merupakan hubungan antara dua atau region. Secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi, mengakibatkan ekonomi negara-negara terbelakang. Secara teoritis, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor itulah, negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Menurut Immanuel Wallerstein, dunia adalah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa terkecuali. Yang keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Pada teori ini terdiri atas 3 tiang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan karena menimbulkan hubungan sebab akibat awal munculnya. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian pada lingkungan, terutama sumber daya alam, yang tidak bisa diperbarui, sedangkan eksploitasi di hadapannya dilakukan terus-menerus. Yang pada intinya, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan atau lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di generasi masa depan. Yang berikut, teori pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subjek pembangunan, yang artinya pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Yang berikut, nomor 2, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 atau era new normal di beberapa bidang berikut. Yang pertama, pembangunan di bidang ekonomi. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan memasuki era new normal saat ini cukup baik. Contohnya,
pemerintah telah memberikan izin untuk membuka pasar tradisional sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli. Dengan dibukanya pasar tradisional, masyarakat bisa mengakses kebutuhan hidup sehari-hari dan itu membantu peningkatan pembangunan di bidang ekonomi. Yang kedua, pembangunan di bidang politik. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan kepala daerah serentak seharusnya sudah dilaksanakan. Namun, dengan hadirnya COVID-19, pertarungan politik menjadi tidak terlaksanakan dengan baik. COVID-19 menghambat jalannya pertarungan politik selama ini. Contoh strategi pembangunan di bidang politik di era new normal itu pada saat ini pemerintah sudah menyelenggarakan kegiatan politik itu. Dan sebagai contoh kegiatan politik yang sudah berjalan itu, masyarakat telah menjalani kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ngada. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial. Di era new normal ini, pada bidang sosial, agar masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas sosial seperti kebudayaan dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan tetap memakai masker agar tidak terjadinya penularan virus corona. Pembangunan di bidang sosial kini mulai kembali dilakukan agar budaya tidak hilang. Contohnya, di wilayah Kabupaten Ngadegeo telah melakukan kegiatan kebudayaan seperti acara potong gigi, tinju adat, dan lain-lain. Pembangunan di bidang pendidikan. Menurut pendapat saya, secepatnya pemerintah melakukan upaya-upaya dalam memberi perizinan proses belajar mengajar berlangsung kembali di setiap sekolah. Karena dengan terus-menerus menerapkan pembelajaran secara online, banyak siswi atau mahasiswa yang kurang memahami pengajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang kelima, pembangunan di bidang keagamaan. Menurut pendapat saya, di daerah new normal ini harusnya pembangunan di bidang keagamaan bisa dilakukan kembali dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan. Menurut saya, di era new normal ini, pembangunan di bidang lingkungan harus bisa dilakukan karena dalam menunjang pembangunan ekonomi bagi masyarakat dibutuhkan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nomor 3, dari bacaan mengenai Desa Wirajaya, sekarang pertanyaannya, bagaimana strategi pembangunan dengan people centered development? Yang pertama, strategi pembangunan yang terjadi, kini saya mendapatkan upaya guna mengatasi masalah seperti yang dimiliki Desa Wirajaya. Potensi pohon bambu dan pohon kelapa, dengan adanya potensi ini, maka kita mengajak masyarakat melakukan pembangunan swadaya dan mempercayai mereka sebagai pelaku dalam menyelesaikan persoalan seperti infrastruktur dan pembuatan toilet dari potensi yang ada yaitu pohon bambu, dan bisa menjual ubi kayu dan juga kelapa untuk membantu permasalahan ekonomi mereka. Yang bagian B, bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi masalah pembangunan di atas. Dari negara seharusnya melakukan berbagai upaya dalam hal ini. Pemerintah daerah semestinya mereka harus melakukan berbagai pembangunan kepada masyarakat yang tidak mewakili fasilitas, lalu memberikan berbagai bantuan pembangunan guna mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Yang kedua, dari masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan swadaya.
atau bisa bekerja sama atau gotong royong guna mengatasi masalah yang dialami dan membudidayakan potensi yang ada. Maka kembangkan potensi tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan bersama. Terima kasih, itu jawaban dari saya.